Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan pada kita semua. Shalawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan kelompok 2 ya yang telah bersedia menyempatkan waktunya bergabung dalam Zoom kami ya untuk mempresentasikan mata kuliah kimia organik yang mana kita akan mempresentasikan dengan judul pengaruh penambahan STTP atau sodium tripolifosfat terhadap penurunan kadar asam oksalat pada pati talas. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka presentasi ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya akan membagikan PowerPoint-nya ya. Baik, sudah terlihat PowerPoint-nya? Terlihat. Jelas? Sudah. Jelas. Jelas ya? Baik, di sini saya sendiri, Namirana Ajia, sebagai moderator. Rekan saya, Hesti Monika Sari, sebagai pemateri 3. Rekan saya, Aulia Sahidatunisa, sebagai pemateri 4. Sinta Nur Apipa sebagai pemateri 2 dan Rizky Subagia sebagai pemateri 3. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ya kepada pemateri pertama yaitu Sinta Nur Apipa. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan Waalaikumsalam menerangkan warahmatullahi wabarakatuh. abstrak. Talas memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sumber bahan pangan alternatif dan sebagai Ada kendala, Sinta? Kepotong ininya kenapa ya? Tuh. Oh, bentar. Coba. Sekarang masih enggak ya? Sekarang mah. Bentar. Abstrak. Talas memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sumber bahan pangan alternatif dan sebagai bahan pangan sumber serat. Saat ini yang paling populer pemanfaatan talas menjadi keripik talas dan bolu atau brownies talas. Namun terdapat kendala dalam penggunaan tepung atau pati talas. Ini yaitu menggunakan oksalat. Asam oksalat atau C2H2O4 merupakan senyawa turunan dari asam karboksilat yang mengandung 2 gugus karboksil yang terletak pada bagian ujung rantai karbon yang lurus. Oksalat terbagi menjadi 2, yaitu asam oksalat dan kalsium oksalat. Asam oksalat yaitu larut dalam air, tetapi kalsium oksalat tidak larut dalam air. Baik, untuk pemateri selanjutnya kami persilakan. Kepada Aulia Sahidatunisa. Sifat fisik asam oksalat. Yang pertama, tidak berbau. Yang kedua, bersifat higroskopis. Yang ketiga, berwarna putih atau tidak berwarna. Yang keempat, berat molekul 90 gram per mol. Efek samping mengonsumsi oksalat berlebih. Gatal pada mulut, sensasi terbakar, dan iritasi pada kulit, mulut, serta saluran pencernaan. Untuk pemateri selanjutnya, Hesti Monika Sari.
Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Asam oksalat atau C2H2O4 merupakan senyawa turunan dari asam karboksilat yang mengandung 2 gugus karboksil yang terletak pada bagian ujung rantai karbon yang lurus. Beberapa sifat fisik asam oksalat diantaranya tidak berbau, higroskopis, berwarna putih sampai tidak berwarna, dan mempunyai berat molekul 90 gram per mol. Menurut Hutapea pada bukunya tahun 2011. Kemudian, analisis kadar asam oksalat dilakukan pada pati talas. Analisis kadar asam oksalat dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh penambahan konsentrasi STTP terhadap kadar asam oksalat. Karena dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan rasa gatal di mulut. Menurut Maulida et al. Tahun 2012. Untuk kadar asam oksalat dari pati sebelum modifikasi dan setelah modifikasi mengalami penurunan. Salah satu senyawa antinutrisi yang terdapat pada makanan adalah asam oksalat, di mana asam oksalat dapat menimbulkan rasa gatal di dalam mulut dan di dalam tubuh dapat menurunkan absorpsi kalsium serta terbentuknya batu ginjal. Menurut Yulianti dan Basri tahun 2020. Menurut Ernawati dan Ramdanawati tahun 2018, ambang batas asupan oksalat di dalam tubuh adalah 40 mg. Baik, untuk kesimpulannya ya, jadi penambahan natrium tripolifosfat atau STTP dalam pati talas dapat menurunkan kadar asam oksalat yang ada pada pati talas. Dengan konsentrasi 1% STTP, kadar asam oksalat pada pati talas dengan kadar asam oksalat menurun menjadi 5,04%. Sekian ya presentasi dari kelompok kami. Silakan untuk kelompok 2, jika ada yang ingin bertanya, kami batasi hanya 3 pertanyaan saja. Baik, silakan untuk kelompok 2, jika ada yang ingin ditanyakan. Saya Firda Sultan ingin izin bertanya. Baik, silakan untuk Firda Sultan. Biasanya kan setiap senyawa karbon memiliki nama lain seperti halnya aldehid yang memiliki nama lain metanal. Nah, apakah asam karboksilat juga memiliki nama lain? Jika ada, sebutkan apa saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Firda Sultan ya. Untuk pertanyaan kami tampung terlebih dahulu ya. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi untuk kelompok 2? Saya Senur Parisa Fitri ingin bertanya. Baik. Pelan-pelan ya, saya tulis pertanyaannya. Bagaimana titik didih dan titik leleh pada asam karboksilat dan mengapa bisa terjadi titik didih dan titik leleh? Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Interupsi suara, Gina, tidak terdengar. Silakan, Gina. Gina itu masih di mute suaranya. Maaf. Ya, nah sekarang sudah jelas. Apakah asam karboksilat termasuk asam kuat? Dan sebutkan contoh dari asam karboksilat. Asam kuat. Baik ya,
Cukup ya untuk kelompok 2-nya 3 pertanyaan saja ya. Untuk pemateri bisa langsung sudah ada jawabannya? Sudah bisa langsung dijawab? Insya Iya, Allah. sudah. Baik, untuk pertanyaan dari Pilda Sultan silakan dijawab. Insya Allah pertanyaan dari Perdana Sultan saya akan jawab. Asam karboksilat memiliki beberapa lain, yaitu asam metanoat, asam propanoat, asam butanoat, dan asam pentanoat. Begitu, Perda. Iya, terima kasih Sinta. Untuk pertanyaan 2 dari Saudari Astri. Baik, materi. di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Astri. Pertanyaannya itu bagaimana titik didih dan titik leleh pada asam karboksilat dan mengapa ya? Untuk jawabannya yaitu titik didih dan titik leleh pada asam karboksilat itu tinggi. Kenapa gitu? Karena antara molekulnya terdapat ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen yaitu sejenis gaya tarik antar molekul atau antar dipol-dipol yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Nah, ikatan hidrogen terjadi ketika sebuah molekul memiliki atom F, O, atau N yang mempunyai pasangan elektron bebas atau PeB. Semakin besar ikatan hidrogennya, maka semakin tinggi titik didihnya. Sekian, terima kasih. Untuk Saudari Astri, sudah bagaimana jawabannya? Iya, sudah cukup. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Gina, silakan untuk pemateri. Izin menjawab pertanyaan dari Gina. Apakah asam karboksilat termasuk asam kuat? Sebutkan contoh dari asam karboksilat. Jawabannya, asam karboksilat termasuk ke dalam asam lemah. Contoh asam karboksilat pada kehidupan sehari-hari yaitu asam asetat pada cuka. Baik, terima kasih. Sudah cukup jawabannya untuk Saudari Gina? Cukup. Mungkin alhamdulillahirobbilalamin ya, presentasi dari kelompok 1 telah selesai ya. Tadi juga sudah terjawab pertanyaan dari kami. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya untuk kelompok 2 yang telah bertanya dan semoga jawabannya cukup ya. Terima kasih juga kepada kelompok 1 yang telah menyempatkan waktunya. Saya doakan kalian semua semoga sehat selalu ya. Amin. Amin. Baik, wassalamualaikum. Bentar, mohon maaf bila banyak kekurangan dari kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.